Kasus korupsi PT Rumah Sakit Arun Lok Sumawe yang melibatkan mantan Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya kini masuk pada pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa yang dibacakan oleh Teh Fakrial Dani dan Ihsan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Dalam pledoi seratusan halaman yang diberi judul, "Kamu boleh tersenyum atas penderitaan orang lain, tapi karma itu akan datang." Ampun Dani mengungkapkan semua fakta persidangan yang menunjukkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Suwaidi Yahya tidak terbukti. Sementara itu, Suwaidi Yahya yang masih dalam keadaan sakit akibat stroke mengikuti persidangan secara Zoom dari rumahnya di Lok Sumawe dengan tetap terbaring. Sementara itu, jaksa penuntut umum kali ini diwakili oleh jaksa dari Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Berikut pernyataan lengkap Teh Fakrial Dani kepada Puja TV usai sidang pembacaan pledoi di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Itu kami sudah mempersiapkan lebih kurang selama 2 minggu. Nah, pledoi itu kami berikan judul, ya, kami biasa dalam pledoi kita kasihkan judul. Ini adalah untuk memberikan apa sebenarnya ungkapan yang akan kami sampaikan dalam pledoi. Yaitu kamu tuh boleh tersenyum atas penderitaan orang lain pada hari ini, tapi ingat karma itu akan datang. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam pledoi saya sudah menguraikan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa Suwaidi Yahya itu adalah melaksanakan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan, dan tidak pernah bermaksud ingin memperkaya orang lain. Tuduhan JPU dalam tuntutannya mengatakan bahwa Suwaidi telah memberikan atau melakukan pembiaran sehingga orang lain kaya terhadap itu sama sekali tidak terbukti di persidangan. Itu yang kami uraikan. Nah, di dalam pledoi kami juga masukkan apa yang menjadi keinginan terdakwa. Ini kami lakukan dengan melakukan wawancara dengan terdakwa. Kami ngomong dengan terdakwa dengan cara yang sangat sulit sebenarnya karena terdakwa dengan kurang sehat. Tetapi itu kami lakukan. Sehingga apa yang beliau ingin sampaikan, beliau sudah saya sampaikan di dalam pledoi. Di antaranya beliau merasa sedih upaya-upaya beliau selama ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dianggap sebagai tindak pidana. Beliau merasa tidak habis pikir apa yang beliau lakukan itu merupakan tindak pidana. Padahal yang beliau lakukan murni adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang paling inti di dalam pledoi. Yang pernah tadi kami bacakan. Kira seperti itu, Pak. Oke, dengan kondisi sakit seperti begitu, bagaimana sebenarnya kondisi? Makanya di dalam pembuktian pasal 2 itu atau dalam ketentuan dakwaan, baik dakwaan primer maupun dakwaan sekunder, tentu yang harus dibuktikan adalah unsur setiap orang. Karena itu yang ada di dalam kedua pasal tadi. Nah, bagi kami unsur setiap orang ini adalah orang yang memang cakap hukum, cakap sehat dan jasmani untuk memintakan pertanggungjawabannya. Adalah fakta di tempat persidangan, ada fakta yang kita lihat selama ini bahwa beliau memang tidak cakap untuk itu. Bahkan beliau pada saat mengikuti persidangan, kita tidak tahu apakah beliau itu dalam keadaan dimengerti atau tidak. Namun kalau orang bertanya, kalau pada saat majelis bertanya atau ada yang bertanya, dia akan angkat tangan, acungkan. Pengangkatan acungan tangan dia itu hanya sebagai refleks atau karena memang dia sudah kita perlihatkan, sudah kita katakan, Pak, kalau nanti ada yang bertanya angkat tangan. Dia tidak paham, maksud angkat tangan itu juga tidak paham sebenarnya. Tapi hukum sudah mengatakan bahwa terhadap orang-orang yang demikian seharusnya tidak boleh dihukum. Ya, bagi kami unsur setiap orang tidak terpenuhi, apalagi unsur-unsur yang lain. Itu yang paling penting. Jadi kalau ditanya kepada saya bagaimana kondisi beliau saat ini, beliau tidak bisa mengurus diri sendiri, beliau makan mesti dibantu orang lain, bahkan beliau melakukan kegiatan seperti buang air dan segala macam itu masih seperti orang lain. Apakah orang seperti ini yang di mata hukum harus mempertanggungjawabkan sesuatu? Itu yang beliau pertanyaan. Yang kedua, apa yang dipertanggungjawabkannya? Kalau yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia melaksanakan jabatan. Apakah seorang wali kota diberikan kewenangan buat surat sendiri? Kan tidak. Semua surat yang dibuat oleh wali kota selalu ada telaah, selalu ada masukan daripada staf jajarannya. Lantas kenapa masalah PDPL sekarang ini dibebankan kepada terdakwa sendiri? Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Suwaidi Yahya pernah dihadirkan ke depan persidangan dengan menggunakan kursi roda dan diperiksa oleh Hakim Tipikor yang diketuai oleh R. Hendral. Akhirnya Hakim menetapkan mantan Wali Kota Lok Sumawe dikenakan tahanan rumah untuk bisa melanjutkan pemulihan dan bisa mengikuti persidangan secara Zoom. Majelis Hakim juga pernah melihat secara langsung kondisi terdakwa di rumah saat melakukan persidangan lapangan kasus yang menyita perhatian publik ini. Terlebih lagi karena kondisi terdakwa dalam keadaan sakit dan sulit untuk berkomunikasi. Dari Banda Aceh, Deni Muhtadi
melaporkan untuk Puja TV Aceh.